Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Umariah, NIM 1 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya, yakni manajemen pemasaran, dengan bertemakan analisis riset pasar dan juga perilaku konsumen pada pembelian komoditas kangkung, khususnya di Desa Sokosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban. Untuk pokok pembahasannya di sini saya ada 4. Yang pertama adalah profil dari Desa Sokosarinya sendiri. Yang kedua yakni komoditi kangkung. Yang ketiga yaitu metode penelitian, di mana metode penelitian ini saya menggunakan regresi dan juga korelasi. Dan yang keempat adalah output serta interpretasi dari hasil yang diolah. Pertama, kita mengetahui terlebih dahulu tentang profil Desa Sokosari. Desa Sokosari merupakan salah satu desa yang mana terletak pada Kecamatan Soko, tepatnya di sebelah paling selatan yang berbatasan langsung dengan Bojonegoro, hanya saja dipisahkan oleh Bengawan Simo. Bengawan Simo ini merupakan salah satu aliran dari Bengawan Solo. Hal inilah yang menjadi potensi tersendiri dari Desa Sokosari, karena dengan dekatnya Desa Sokosari dengan Bengawan, hal itulah yang menjadikan potensi di mana ketersediaan akan air yang biasa digunakan sebagai usaha tani sangat menampuni dan juga mampu untuk memasok serta mencukupi kebutuhan air dalam kegiatan berbudidaya. Yang kedua adalah tanaman kangkung. Mengapa saya memilih tanaman kangkung? Karena di sini secara realitanya bahwa petani di Desa Sokosari ini kebanyakan adalah petani yang berbudidaya kangkung. Hal ini dikarenakan selain dari perawatannya yang mudah, kangkung juga memiliki nilai keunggulan yang lebih banyak, seperti bisa digunakan sebagai pakan ternak, terus digunakan sebagai sayuran dan lain sebagainya. Jadi kangkung darat ataupun Ipomoea reptanspoid merupakan salah satu tanaman dari hortikultura yang bersifat musiman serta memiliki umur yang relatif pendek dan juga dapat tumbuh di atas permukaan tanah. Selain itu, kangkung juga merupakan salah satu tanaman yang mampu menyerap logam berat ataupun biasa disebut dengan tanaman fitoremediator. Selain itu juga kangkung memiliki berbagai macam manfaat. Selain digunakan untuk mengatasi anemia, kangkung juga bisa digunakan untuk menjaga hati dan juga memperlancar pencernaan. Untuk rancangan riset pasar dan juga target konsumen dari kangkung, khususnya di Desa Sokosari ini ada 4. Yang pertama dilihat dari segi usia, di mana target konsumennya ini mulai dari anak-anak sampai pada orang dewasa. Hal ini dikarenakan karena budidaya di Desa Sokosari ini tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya, sehingga hal inilah yang menjadi layak untuk dikonsumsi baik pada anak-anak sampai pada orang dewasa. Yang kedua, dari segi pendapatan, di mana konsumen dari tanaman kangkung ini merupakan orang yang memiliki pendapatan menengah ke bawah. Yang ketiga adalah karakteristik konsumen, di mana hal ini biasanya konsumen itu ada yang berasal dari kalangan vegetarian, yaitu orang yang menyukai sayur-sayuran, hijau-hijauan, dan lain sebagainya. Yang kedua juga adanya dorongan dari pola hidup yang ingin hidup sehat ataupun ingin menjaga keseimbangan tubuh. Setelah itu adanya manfaat, di mana hal ini karena dari segi manfaatnya tanaman kangkung juga tidak jauh beda dengan sayuran yang lainnya. Selain digunakan sebagai obat ataupun pengantisipasi dari anemia, tanaman kangkung juga mampu untuk memperlancar pencernaan. Untuk metode yang saya gunakan pada analisis kali ini adalah regresi linier, di mana regresi linier ini merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sini saya variabel independennya itu berupa harga, kualitas, dan juga kuantitas. Sementara variabel dependennya yaitu kepuasan pelanggan dalam membeli komoditas kangkung, khususnya di Desa Sokosari. Selain itu, regresi linier berganda ini juga merupakan salah satu hubungan dari variabel bebas dan juga variabel terikat,
yang mana dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan. Bisa dilihat bahwa di sini variabel yang saya gunakan adalah 3 variabel bebas dan juga 1 variabel dependennya, di mana variabel bebasnya ataupun independennya meliputi harga, kualitas, dan juga kuantitas, sedangkan variabel dependennya berupa kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari. Selanjutnya adalah tabulasi data. Di sini saya respondennya menggunakan 15 responden. Bisa dilihat bahwa dimulai dari Siti sampai Muhammad Gozainun Naim. Di sini usianya mulai dari 18 tahun sampai 21 tahun. Di sini untuk variabel independennya ada harga, kualitas, dan juga kuantitas. Sedangkan kepuasan pelanggan itu merupakan variabel dependennya. Di sini saya menggunakan angka, di mana angka ini merupakan sebuah notasi bahwa angka 1 berarti berpengaruh, sedangkan angka 2 berarti tidak berpengaruh. Untuk kegiatan tabulasi datanya ini saya menggunakan Google Form, dalam artian saya mencari respondennya secara online dengan memberikan beberapa pertanyaan dan nanti akan dijawab oleh pihak responden dan akan saya rekap pada tabulasi data ini. Untuk hipotesisnya di sini ada 2, di mana yaitu H0 dan juga H1. Yang H0 berarti tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen berupa harga, kualitas, dan juga kuantitas terhadap variabel dependen, yaitu kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung khususnya di Desa Sokosari. Sedangkan H1-nya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan juga variabel dependennya. Di sini bisa dilihat bahwa saya menggunakan analisis regresi. Pertama adalah tabel model Sumari, di mana tabel model Sumari ini merupakan salah satu tabel yang digunakan untuk menguji kelayakan dari regresi. Berhubung di sini variabel independennya ada 3, yaitu harga, kualitas, dan juga kuantitas, maka kita merujuknya dalam melihat layak tidaknya regresi itu berawal dari nilai adjusted R-square, di mana di sini bahwa nilai adjusted R-square yaitu 0,389, yang artinya adalah variabel harga, kualitas, dan juga kuantitas mampu menjelaskan variabel kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung khususnya di Desa Sokosari itu sebesar 38,9%. Sedangkan sisanya sebesar 61,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar modal. Tabel selanjutnya adalah tabel ANOVA, di mana tabel ANOVA ini merupakan salah satu tabel yang digunakan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependennya, di mana ciri dari tabel ANOVA itu secara serentak ataupun simultan, ataupun juga bisa diartikan secara bersama-sama. Dari tabel ANOVA ini kita bisa mengetahui layak tidaknya ataupun berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen bisa dilihat melalui F hitung dan juga nilai SIG yang ada di tabel. Di mana di sini saya menggunakan nilai SIG. Dapat diketahui bahwa nilai SIG dari tabel ANOVA itu adalah 0,038, di mana artinya 0,038 itu lebih kecil daripada 0,05. Hal ini mampu memperoleh keputusan bahwa H1 itu diterima, yang artinya adalah adanya pengaruh variabel independen berupa harga, kualitas, dan juga kuantitas terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari. Tabel selanjutnya adalah tabel koefisien, di mana hal ini juga hampir sama dengan tabel ANOVA, cuma kalau di tabel koefisien itu berpengaruhnya secara parsial ataupun secara sendiri-sendiri. Dari tabel koefisien ini kita juga mampu melihat sebuah persamaan dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Di sini dapat kita lihat bahwa modelnya yaitu Y sama dengan 0,182 selaku konstanta ditambah dengan 0,636 itu selaku koefisien dari harga ditambah dengan 0,121
merupakan koefisien dari kualitas dan juga ditambah 1,22 yang merupakan koefisien dari kuantitas. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa layak tidaknya ataupun berpengaruh tidaknya variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial ataupun sendiri-sendiri bisa dilihat dari nilai T dan juga nilai sig. Di mana di sini saya menggunakan nilai sig sehingga dapat disimpulkan bahwa pada harga itu nilai sig-nya 0,016 yang artinya lebih kecil daripada 0,05 sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa H1 itu diterima, yang artinya adalah adanya pengaruh variabel independen yaitu berupa harga terhadap variabel kepuasan pelanggan secara parsial ataupun sendiri-sendiri. Yang kedua yaitu dari variabel kualitas, di mana nilai sig-nya yaitu 0,510. Dalam artian 0,510 itu lebih besar dari 0,05 sehingga di sini H0 diterima, yang artinya adalah tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen berupa kualitas terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari. Selanjutnya adalah nilai sig dari kuantitas. Dapat diketahui bahwa nilai sig-nya adalah 1 dan di sini juga 1 itu lebih besar daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini H0 diterima, yang artinya adalah kuantitas itu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari. Di sini dari tabel korelasi itu kita bisa mengetahui korelasi dari harga terhadap kepuasan, dari kualitas terhadap kepuasan pelanggan, dari kuantitas terhadap kepuasan pelanggan. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa hasil output perhitungan regresi dan juga korelasi dari tabel hasil perkalian antara standarisasi beta dengan koefisien korelasi yang tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Harga itu memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari sebesar 53%. Sedangkan kualitas memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung sebesar 0%, dan juga di variabel kuantitas memberikan sumbangan efektif terhadap kepuasan pelanggan dalam membeli kangkung di Desa Sokosari yaitu hanya 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di sini kesimpulannya kangkung merupakan salah satu tanaman dari hortikultura ataupun biasa disebut dengan Ipomea reptans Poir, yang artinya yaitu tanaman hortikultura yang bersifat musiman dan juga memiliki umur yang relatif pendek, sehingga di sini banyak sekali para peminat dari petani untuk membudidayakannya. Selain itu juga di sini persamaannya berupa Y sama dengan 0,182 ditambah 0,636 X1 ditambah 0,121 X2 ditambah 1,22 X3. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam analisis pada ujian tengah semester ini. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.